Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 8 Mei 2022, hari Minggu Paskah yang keempat, hari doa panggilan sedunia yang ke-59. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 10, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari Minggu doa panggilan sedunia ini merupakan lanjutan dari pewahyuan Yesus tentang dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus secara tidak langsung menjawab pertanyaan orang Yahudi yang penasaran apakah dia sungguh Mesias yang dijanjikan dan dinantikan. Saudara saya terkasih, secara singkat dan padat, Yesus menyimpulkan hubungannya dengan para pengikutnya juga dengan Bapanya. Dengan kata lain, warta ini ingin membuka dan memperkenalkan siapa Yesus, umatnya, dan Bapanya. Di sini Yesus ingin mewahyukan dirinya, diri kita, dan Bapanya. Dan itu bukan soal teori, melainkan relasi, hubungan. Bukan soal tahu, tetapi soal mau dan tekad untuk terus terlibat. Pertama, saudara saya terkasih, siapakah kita umatnya ini? Kita adalah domba-domba yang mengenal suara Yesus Sang Gembala. Sudah sejak Yohanes 10 ayat 1, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Namun orang-orang Yahudi tidak mampu mengenal dia, sehingga mereka menolaknya. Mengapa? Sebab mereka tidak berelasi, tidak berhubungan dengan dia. Tanpa relasi yang mendalam dengan Sang Gembala, bagaimana mungkin domba mampu mendengar suara dan panggilannya? Jadi, saudara yang terkasih, identitas kita sebagai domba-dombanya hanya dapat dijamin dan dipertahankan dengan terus berelasi dengan dia, membuka diri terhadap suaranya, dan terlibat dalam perutusannya. Tanpa hubungan yang mendalam dengan Yesus, kita akan mengikuti atau bahkan dibingungkan oleh pelbagai suara dan panggilan lain yang ditawarkan secara berlimpah oleh dunia masa kini. Mampukah kita? Tentu tidak, jika kita hanya mengandalkan daya dan upaya manusia. Tetapi ingat, saudara saya terkasih, Yesus memberikan jaminan yang menggembirakan. Kita adalah anugerah Bapa. Bukan upaya kita sendiri yang memampukan relasi dengan Sang Gembala. Relasi dan hubungan kita dengan Yesus adalah karya tangan Bapa sendiri. Karena itu, hubungan kita dengan Yesus tidak dapat dipatahkan atau dibatalkan oleh apa dan siapapun. Penderitaan, ancaman, kejahatan, penguasa, dan kegelapan dunia ini tidak akan mampu merebut kita dari tangan Yesus dan Bapa. Lalu yang kedua, saudara saya terkasih, siapa Yesus Sang Gembala itu? Yesus menegaskan bahwa dia adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Dia mengenal dan memanggil nama setiap dari kita. Bukan itu saja, dia juga memberikan hidup kekal kepada kita, domba-dombanya. Dengan anugerah hidup kekal itu, relasi kita dengan dia berlangsung abadi. Hidup yang kita jalankan sekarang dan di sini pun menjadi lebih berarti dan sejati.
Kita menghidupi hari-hari kita sebagai domba yang selalu mendengar dan mencari suara dan bimbingan Sang Gembala. Kita menggeluti rutinitas secara berkualitas, terarah pada Dia dan diarahkan oleh panggilannya. Kemudian yang ketiga, saudara terkasih, siapa Bapa? Dialah dasar dan penggagas semuanya. Dialah yang memberikan kita kepada Yesus Sang Gembala. Kita adalah anugerah Bapa bagi Sang Anak. Bagi kita, Yesus menghadirkan Allah yang adalah gembala umatnya. Yesus dan Bapa adalah satu. Ia bersatu dengan Bapa secara mendalam dan tak terpisahkan. Ia berbicara dan bertindak dalam kesatuan dengan Bapa. Dalam diri Yesus, Bapa sendirilah yang bersabda dan berkarya, menggembala, memelihara, dan memberi hidup kekal dan sejati kepada kita domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita adalah domba-domba yang mengenal suara Yesus Sang Gembala. Berarti kita mendengar dan mengenal. Nah, di zaman yang serba modern ini, terkadang kita sebagai manusia begitu sulitnya untuk mendengarkan suara Tuhan. Dengan berbagai kesibukan dalam kegiatan, pekerjaan, dan juga kenikmatan duniawi, terkadang kita lupa, bahkan sulit untuk mendengarkan suara Tuhan, Sang Gembala yang baik. Kita akan mampu mendengarkan suara Tuhan yang lembut, penuh kasih, dan senantiasa menyapa kita apabila kita dekat dengannya, setia mendengarkan suaranya, menjalin kedekatan dengannya melalui doa dan firman-Nya. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga menegaskan bahwa Dialah Gembala yang mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus sungguh mengenal kita dengan baik. Tuhan Yesus mengenal kita satu persatu, bahkan nama kita telah diukirnya dalam telapak tangannya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengenalnya dengan baik? Atau kita hanya sekedar tahu, namun tidak mengenal secara mendalam? Saudara saya terkasih, Tuhan Yesus mengenal kita, bahkan sampai kedalaman hati kita. Ia memperhatikan hidup kita, karya kita, dan keadaan kita. Tuhan peduli dan tahu apa yang kita butuhkan. Pengenalan ini mengandaikan bahwa kita mempunyai relasi yang baik dengannya. Kita pun dituntut untuk mengenal Gembala kita dengan baik. Dia adalah Gembala kita yang akan membimbing, menuntun, menasihati, memberikan semangat, dan memberikan kelegaan dikala kita letih lesu. Dalam Dialah kita memperoleh sukacita dan keselamatan. Akhirnya, saudara saya terkasih, kita harus mengikuti Sang Gembala. Mengikut berarti menyertai dari belakang. Seseorang mau mengikut, tentu ia telah mengenal orang yang diikutinya. Ada kepercayaan sepenuhnya kepada orang yang diikutinya itu. Tuhan Yesus mengatakan, mereka mengikut aku. Artinya, kita sebagai domba-dombanya mengikut Yesus. Jika kita mengikuti Yesus, itu berarti kita ikut berjalan di belakangnya. Mencontoh, meneladani, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita menaruh kepercayaan di dalamnya, namun kita mengikuti serba bebas, tanpa beban, dan bertanggung jawab. Mengikutinya berarti kita ingin hidup seperti Sang Gembala Tuhan Yesus. Dialah Gembala yang baik, murah hati, dan berani mengorbankan hidupnya bagi domba-dombanya. Saudara saya terkasih, di minggu doa panggilan ini, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai Gembala yang baik. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan dalam pengajarannya. Karena Yesus yakin hal ini akan menolong kita untuk mengerti dan memahami kasih-Nya secara lebih penuh lagi. Yesus bersabda, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28. Artinya, saudara saya terkasih,
Yesus menyerahkan hidupnya bagi kita, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kita dari tangannya. Janji-janjinya sama, dapat dipercaya, seperti komitmen Sang Gembala baik kepada kawanan dombanya di dalam perumpamaannya. Bila mana kita memasuki kandang dombanya, maka Yesus Sang Gembala akan menjaga kita supaya selalu dekat padanya, dan Ia akan melindungi kita dari segala macam bahaya. Mari kita percayakan hidup kita kepada Sang Gembala Tuhan Yesus, agar hidup kita selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, semoga kami dapat mendengar dan mengenal suara panggilan-Mu, sehingga hati kami tergerak untuk menjawab panggilan-Mu, menjadi orang-orang yang siap sedia, bebas dan sukarela mengikuti, melayani, dan menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.